Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sahabat Kang Noval selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang barokah, serta rezeki yang berlimpah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Kang Noval yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat kursi ini diturunkan pada masa setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah. Diriwayatkan ketika ayat kursi diturunkan diantar oleh beribu-ribu malaikat karena kebesaran dan kemuliaan daripada ayat kursi. Bahkan setan dan iblis menjadi gusar karena adanya pertanda yang menjadi penghalang dalam menyesatkan manusia. Dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera memerintahkan kepada sahabat Zaid bin Thabit untuk segera menulis dan menyebarkannya. Ayat ini disebut ayat kursi karena di dalamnya terdapat perkataan kursi. Tetapi perlu diketahui, yang dimaksud kursi di sini bukan berarti tempat duduknya Allah. Akan tetapi, kursi tersebut adalah syiar atas keagungan Allah atau kedudukan Allah yang Maha Agung. Dan sebagian mufassirin mengartikan kursi ini dengan ilmu Allah, dan ada juga yang mengartikan dengan kekuasaan Allah. Ayat kursi dalam pandangan ahli kebatinan disebut juga dengan induknya ilmu atau ummu ilmi. Sedangkan para ahli hikmah menyebutnya sebagai induk pengasihan atau ummul mahabbah. Dan para kejawen pun banyak yang menyebut ayat kursi ini dengan istilah segoro ilmu atau lautnya ilmu. Begitu banyaknya khasiat daripada ayat kursi, maka tidak heran jika sejak dulu hingga saat ini para ahli kebatinan terus mengupas tentang intisari daripada kekuatan ayat kursi atau keagungan ayat kursi ini. Perjalanan ayat kursi ini memiliki garis silsilah turun-temurun yang tetap dijaga sanadnya atau sanad mutasil. Pertama kalinya amalan ayat kursi ini diterima oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengijazahkannya kepada Nabiullah Khidir alaihissalam. Dan Nabi Khidir alaihissalam kemudian mengijazahkannya lagi kepada 3 orang qutbul mutlak, yakni Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qasim Al-Baghdadi, dan Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani secara ruhaniyah mengijazahkan kepada Syekh Syarif Hidayatullah dan Mbah Kuwu Cakrabuana. Dan Syekh Syarif Hidayatullah yang akhirnya mengijazahkan kepada putranya Pangeran Cirebon dan hingga seterusnya. Berikut ini adalah redaksi atau bunyi daripada ayat kursi yang dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhiduna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Yang artinya, Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya.
Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 255. Sahabat karnaval yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam tafsir ayat kursi disebutkan tentang faidah ayat kursi dan faidah membiasakan membacakannya. Apa saja keagungan atau faidah dari ayat kursi ini? Mari kita simak keterangan berikut ini. Yang pertama adalah siapa saja yang sebelum tidur membaca ayat kursi, maka Allah akan menugaskan 2 malaikat untuk menjaganya selama tidurnya hingga waktu pagi. Kemudian yang kedua, dari Abdurrahman bin Auf menerangkan bahwasanya ia selalu membaca ayat kursi ketika hendak masuk rumah pada 4 penjuru rumahnya, dan mengharapkan dengan hal itu akan menjadi penjagaan daripada Allah akan godaan syaitan. Kemudian yang ketiga, salah satu ulama Hindi mendengar dari salah satu guru besarnya, dari Abi Lababah radhiyallahu anhu, siapa yang membaca ayat kursi sebanyak anggota sujud sebanyak 7 kali setiap hari, maka akan mendapatkan benteng pertahanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang keempat, siapa saja yang istiqomah membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, setiap pagi dan petang hari, setiap kali hendak masuk ke rumah ataupun ke pasar, setiap kali masuk ke tempat tidur, dan ketika musafir atau dalam perjalanan, maka insya Allah akan diamankan dari godaan setan dan kejahatan penguasa yang zalim, diselamatkan dari kejahatan manusia dan kejahatan binatang yang memudaratkan, akan terpelihara dirinya dan juga keluarganya, anak-anaknya, hartanya, rumahnya dari kecurian, kebakaran dan tenggelam. Kemudian yang kelima adalah Syekh Abdul Abbas Al-Buni menerangkan, siapa yang membaca ayat kursi sebanyak hitungan kata-katanya sebanyak 50 kali, kemudian ditiupkan pada air hujan dan diminumnya, maka insya Allah akan diberikan kecerdasan akal dan mudah menerima pelajaran yang dipelajarinya. Kemudian yang keenam diterangkan dalam kitab As-Sarul Mufidah, barang siapa mengamalkan bacaan ayat kursi ini setiap kali membacanya adalah sebanyak 18 kali, maka insya Allah akan hidup berjiwa tauhid, akan dibukakan pengetahuan dengan berbagai hikmah, dan akan dimudahkan rezekinya, ditinggikan martabatnya, diberikan kepadanya wibawa yang membuat orang segan padanya, dan dipelihara dari segala bencana atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah barang siapa membiasakan membacanya atau mendawamkan setiap hari sebanyak bilangan kalimatnya atau hurufnya, maka Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki dan kebaikan kepadanya, sebagaimana Allah membukakan pintu-pintu surga yang 8 kepadanya. Selanjutnya yang ke-8 adalah barang siapa yang membaca ayat kursi selepas sholat fardu, Allah akan ampunkan dosanya, dan barang siapa yang membaca ketika ia marah, maka akan hilang rasa marahnya. Kemudian fadilah yang selanjutnya adalah yang ke-9. Syekh Al-Buni rahimahullah berkata dalam tafsir Al-Qudsi, siapa yang membaca ayat kursi sebanyak bilangan hurufnya, yakni 170 kali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya dalam segala urusannya. Didatangkan hajatnya, dihilangkan kesusahannya, dilapangkan kesulitannya,
serta diperluas dan dilapangkan rezekinya, dan mendapatkan segala apa yang dicarinya. Kemudian yang ke-10 adalah menurut Syekh Jalal Al-Muhaqqiq Ad-Diwani bahwa siapa saja yang membaca ayat kursi sebanyak bilangan hurufnya sebanyak 170 kali, maka akan memperoleh kedudukan yang dicari, kemudian akan memperoleh rezeki yang luas, akan mampu membayar hutang dan keluar dari segala kesulitan. Selanjutnya yang ke-11 adalah dapat mengaburkan pandangan musuh dan agar tidak terlihat oleh musuh. Syekh Buni menerangkan, barang siapa yang takut terhadap serangan musuh, maka buatlah garis lingkaran dengan isyarat nafas sambil membaca ayat kursi. Kemudian ia masuk bersama jamaahnya ke dalam garis lingkaran tersebut, menghadap ke arah musuh, sambil bersama jamaahnya membaca ayat kursi 50 kali atau sebanyak 170 kali. Insya Allah, musuh tidak akan dapat melihatnya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-12, mendatangkan keselamatan ketika dalam perjalanan atau bepergian. Ke-13 adalah ayat kursi dapat menjadi benteng diri daripada gangguan orang zalim atau orang jahat. Dan yang ke-14 adalah khasiat ayat kursi akan mendapatkan perlindungan dari gangguan setan dan mengerjakan sesuatu hal. Selanjutnya yang ke-15, dapat juga menyembuhkan penyakit gila atau ayan. Dan manfaat yang selanjutnya atau yang ke-16 adalah mendatangkan segala macam hajat. Keutamaan membaca ayat kursi yang selanjutnya adalah dimudahkan hajat dan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian di antara keutamaan ayat kursi dan khasiat membaca ayat kursi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah, jika dijalankan istiqomah dengan diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan ayat kursi akan kita dapatkan, baik itu sebagai amalan penarik rezeki atau sebagai amalan wirid rezeki, maupun untuk barokah, keselamatan, dan yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keridhaan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم